Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Abdul Latif dari kelas 2B Penjas NPM 19911921910663. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Materi yang subjudul yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini itu mengenai pengertian standar isi, pengertian standar proses, dan yang ketiga penilaian, standar penilaian dan pengembangan kurikulum. Yang pertama, apa sih itu standar isi? Standar isi dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal, begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut USP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Jadi, standar isi adalah suatu patokan atau bisa dibilang suatu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah perencanaan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi. Untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, standar isi tersebut memuat kerangka, dasar, dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Yang kedua adalah standar proses. Apa sih itu standar proses? Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 4 standar proses yaitu standar mencakup perencanaan, proses pembelajaran terlaksananya, proses pembelajaran yang efektif dan efisien, penilaian hasil pembelajaran serta pengawasan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar yang dapat dilakukan oleh supervisi atau kepala sekolah. Proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup baik bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik dan didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kompetensi lulusan. Yang ketiga adalah standar penilaian dalam proses pengembangan kurikulum. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak atau Ibu harus didasarkan pada Kemendikbud tersebut. Tujuan standar penilaian. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk menciptakan proses penilaian yang mengarah pada terciptanya proses kompetensi lulusan. Fungsinya, apa fungsi proses penilaian? Apa fungsi standar penilaian? Fungsinya, yang pertama, 1. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga, menjadikan acuan dalam pembelajaran dan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Dan yang terakhir adalah manfaat.
standar penilaian. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup peserta didik. Ruang lingkup peserta Ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar penilaian pendidik dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Singkatnya seperti itu. Dan apabila ada sesuatu yang ditanyakan, bisa komen di bawah dan menerangkan atau bertanya kepada yang lebih ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.